Oke, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang tantangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ya, kembali lagi kita berbincang dengan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Pak Menteri, kalau berbicara mengenai anggaran APBN tahun 2026, kira-kira ada nggak sih nantinya efisiensi atau pos-pos yang akan diefisiensi atau mungkin justru ditambahkan lagi untuk mengejut perekonomian ini, Pak? Kalau efisiensi pasti ada, karena beberapa anggaran yang diajukan yang nggak jelas. Nggak jelas. Pesta di mana, pembukaan acara apa, rapat itu kan sudah kita sisir, kita kurangin tuh. Mungkin sekitar kita dapat 60 triliun. Nanti ke depan kita lihat lagi, ada nggak yang masih ngaco? Tuh, ya, jadi kalau misalnya pengalokasian uang itu benar, itu harusnya bisa mendapatkan hasil yang sesuai gitu. Kalau misalnya investasi nih, nah investasi itu dapatnya apa? Kalau misalnya udah beli mesin, maka dapat barangnya dari mesin tersebut kan, itu investasi. Kalau misalnya uang tadi itu udah dikeluarkan tapi tidak menghasilkan sesuatu, maka harus diefisiensikan, harus dipotong gitu. Nah ini ya, jadi pemotongan kemarin tuh bisa dapat berapa triliun. Nah, berapa triliun ini mungkin bisa dipindahkan ke tempat lain yang lebih berdampak daripada harus dikeluarkan ke hal-hal yang tidak jelas, yang ngaco ataupun yang tidak sesuai gitu kan. Jadi lebih efektif uangnya sehingga bisa mensejahterakan rakyat atau misalnya membangun ekonomi juga. Departemen yang anggarannya besar kita akan lihat. Kalau emang dipakai sesuai aturan dan emang dampaknya ke ekonomi besar, kita diamin. Tapi kalau emang dampaknya cuma sedikit-sedikit mau show off aja bahwa dia anggarannya banyak, kita akan potong. Jadi efisiensi itu bukan asal potong semua 5%, enggak. Cuman kita lihat aktivitasnya apa. Misalnya pesta-pesta di hotel ya kita coret. Rapat di hotel 10 kali kita kurangin 5 kali, kan masih bisa kayak gitu. Bukan mematikan hotelnya, tapi membuat anggaran dipakai lebih efisien. Iya Pak Menteri, kalau kemarin dalam rapat terkait penanggulangan bencana ya, sempat muncul perbedaan pandangan antara Kemenkyu dan juga Bappenas soal alokasi anggaran. Apakah ini murni perbedaan teknis atau perbedaan terkait dengan disiplin fiskal, Pak? Enggak, itu hanya masalah teknis aja. Sebenarnya anggaran yang disediakan sudah ada sekitar 50-60 triliun. Nah, Bappenas buat kementerian lembaga buat program, masuknya oleh Bappenas baru ke saya. Jadi kalau di sana belum mutusin, ya saya nggak bisa mutusin di sini. Yang kemarin tuh saya mau mutusin aja, udah hajar aja. Ternyata ada Bappenas di sana. Ternyata agak lambat Bappenasnya, maka saya bilang percepat sedikit. Dan meeting kayak kemarin sebetulnya nggak perlu bertele-tele karena alokasi anggarannya clear, sudah jelas. Sebagian peserta rapat juga sudah tahu itu. Cuman emang ketika prosedurnya nggak dilalui ya jadi begitu. Ya, jadi masalah birokrasi itu bisa memperlambat kinerja dari pemerintah. Misalnya tadi kan misalnya pemerintah udah membagi pekerjaan nih, kamu kerjain ini, kamu kerja bagian itu, gitu. Ketika salah satu bagian itu lambat kerjanya, itu bisa menghambat orang yang kerjanya cepat, gitu. Jadi harus disamakan. Nah inilah yang memperlambat kinerja pemerintah. Yang harusnya kinerja mungkin harusnya seminggu udah jadi gitu, tapi gara-gara ada satu tim atau satu bagian yang memperlambat kerja pemerintah, akhirnya yang udah cepat, yang udah selesai itu harus menyesuaikan yang lambat gitu kan, sehingga ada kesalahpahaman gitu. Kalau misalnya dikebut, nanti ninggalin yang bagian yang lambat, sedangkan kalau misalnya kita ngikutin yang lambat, kasihan yang cepat kan. Mereka udah kerja keras, mereka udah selesai kerjanya, yang harusnya bisa lanjut ke tahap berikutnya tapi harus terhambat gara-gara yang lama mengerjakannya. Jadi mungkin ada evaluasi juga dari kinerja pemerintah yang lambat kerjanya. Kalau misalnya lambat, cari orang yang kompeten yang bisa lebih cepat kerjanya, sehingga setiap bagian tuh emang bisa bekerja dengan baik. Jadi kayak gear mesin gitu kan. Gear mesin kalau misalnya salah satunya itu macet, itu bisa membuat semuanya itu berhenti gitu. Jadi semua itu harus benar-benar bisa bekerja sama dan menghasilkan kinerja yang sinergis gitu ya. Jadi bisa berjalan dengan lancar gitu semuanya. Jadi nggak ada yang lambat ataupun macet gitu di tengah jalan gara-gara ada satu bagian atau dua bagian yang kerjanya itu kurang cepat ya, atau tidak kompeten lah. Anggaran nggak ada masalah, uangnya ada. Begitu mereka siap, uangnya keluar. Kalau mereka ribut sendiri ya beresin ributnya. Tapi bagaimana sih Pak Menteri mensinkronkan antara satu Kementerian Keuangan nih dengan kementerian yang lain atau lembaga negara yang lainnya agar programnya bisa berjalan beriringan gitu? Karena kan anggarannya dari Kementerian Keuangan, tapi menjalankan programnya dari lembaga yang lain gitu, supaya Itu kan sudah didesain oleh Bappenas tahun sebelumnya kan ya, kita tinggal ikutin aja. Saya hanya lihat
kadang-kadang tuh Kementerian Lembaga tuh nggak puas dengan anggaran yang ada, nambah lagi, nambah lagi mintanya. Padahal yang ada aja belum dibelanjain. Jadi ya, saya jadi suka masalah itu. kasih apa, petunjuk ke dirjen saya, ya jangan tambah dulu kalau yang ada aja belum dipakai, kayak gitu. Jadi pada dasarnya kita ikutin prosedur yang ada. Ya, ya. Kalau tambahan berlebihan kita potong. Kalau yang udah ada biasanya nggak ada masalah. Mereka tuh yang ribet minta lagi biasanya. Baik. Gitu. Jadi itu yang jadi masalah ya, ketika tadi pengeluarannya itu tidak menghasilkan apa-apa, nggak ada dampaknya, itulah yang harus dipotong. Ya jadi kebanyakan kalau di pemerintahan tuh kalau misalnya udah datang uangnya itu biasa langsung dihabiskan gitu, ataupun dipakai untuk sesuatu yang apa ya, kurang bermanfaat supaya uangnya itu habis. Soalnya kalau uangnya nggak habis itu uangnya harus dikembalikan gitu. Jadi karena minta terus akhirnya membengkak ini ya biayanya yang harusnya bisa efisien, misalnya dengan berapa juta itu bisa membengkak jadi mungkin puluhan juta gitu ya, gara-gara ada penundaan, gara-gara ada pemborosan dan sebagainya. Inilah yang harus diefisiensikan supaya alokasi dana itu bisa dialihkan ke tempat yang lebih bermanfaat dan lebih berdampak kepada masyarakat gitu. Kalau misalnya nggak ada dampaknya, buat apa dikeluarkan? Kalau misalnya masih ada dananya, kenapa nggak dipakai dulu gitu, sehingga apa ya, tidak membebani dari ekonomi yang ini ya, keuangannya gitu. Kalau misalnya keuangannya rebutan, nanti kan ini ada benturan kepentingan juga, jadinya kasihan ya si menterinya gitu kan. Maka harus ngatur ini, yang satu minta itu, yang ini minta juga gitu. Harus diatur mana yang menjadi prioritas, mana yang lebih penting, mana yang harus dipotong gitu ya, supaya ya adil gitu. Yang berdampak besar diutamakan, sedangkan yang kayak foya-foya, yang kayak pesta-pesta, kayak masalah hotel gitu kan, itu mungkin bisa dikurangi ataupun dihilangkan sama sekali, karena ya fasilitas sudah ada, kenapa nggak dipakai gitu kan. Itu jadi pertanyaan juga, kenapa pemerintah itu terkadang membuang-buang uang gitu tanpa memikirkan bagaimana kondisi rakyat yang sengsara ataupun tidak bisa menikmati uang tersebut ya. Cara mengenai daya beli masyarakat saat ini ya Pak, ini kan juga ada wacana penurunan PPN. Jadi di tengah upaya Siapa ini yang PPN? ini berseliweran Pak di media sosial ya Pak. Di tengah upaya mendorong konsumsi domestik muncul wacana apakah memang tarif PPN ini bisa lebih fleksibel nantinya untuk menggerakkan ekonomi. Kalau memang nanti diturunkan, akan seperti apa Kementerian Keuangan melihatnya Pak? Saya nggak tahu siapa yang diskusi itu. Yang jelas di Kementerian Keuangan belum mendiskusikan penurunan PPN. Tapi nanti kita lihat seperti apa ke depan. Kalau ekonominya bagus banget, emang bisa didorong lagi, mungkin itu nggak mustahil. Tapi sekarang belum ada diskusi. Tapi untuk stimulus ke masyarakat, ke daya beli, kita keluarkan cukup banyak. Triwulan pertama ini bentar lagi kita keluarkan untuk dukungan Lebaran dan gaji ke-13. Ya. Kita akan keluarkan sebesar 55 triliun. Itu banyak banget. Ya. Itu kalau dihitung itu hampir, kalau 1% PPN itu dapatnya 70, hampir 1% turunnya itu di bulan ini aja. Ya, Hampir kalau dibandingkan sana ya. Ya. Jadi dorongan ke daya beli kita dorong, kita berikan dengan baik semaksimal mungkin. Oke. Tapi dalam koridor yang pantas. Jangan sampai saya keluarin semua stimulus, abis itu saya bangkrut lewat 3% defisitnya. IMF marah, nuduh Menteri Keuangan nggak becus, kayak gitu kan. Jadi kita jaga prudensinya, tapi kita optimalkan semua instrumen yang ada untuk mendukung daya beli. Nah berbicara Jadi tanggung jawab dari Menteri Keuangan tadi itu mengatur keuangan tadi itu. Jangan sampai kebanyakan pengeluaran sehingga bukannya terdapat peningkatan atau pertumbuhan ekonomi gitu, tapi malah terjadi defisit, malah terjadi turun gitu. Itu yang harus dihindari gitu ya. Kalau misalnya udah investasi, udah ngeluarin uang, harusnya kan balik modalnya itu lebih besar daripada sebelumnya. Kalau misalnya terjadi defisit, berarti kan berkurang ya, harus misalnya 1 juta berkurang jadi 900.000 gitu kan. Itu kan bukannya untung malah buntung gitu. Itu yang bermasalah, itu yang harus dihindari. Tapi ini bukan masalah 1 juta atau 2 juta, ini udah masalah miliaran sampai triliunan uangnya gitu. Jadi bagaimana mengalokasikan uang yang sangat besar ke berbagai sektor yang sangat penting ya, kayak sektor real lah yang bisa membuat produksi masyarakat tuh meningkat gitu, sehingga ketika produksi yang meningkat berarti kan ada pertambahan nilai. Nah, pertambahan nilai ini bisa masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi juga gitu. Jadi nggak cuma uangnya dioper-oper di pasar saham yang mungkin uangnya itu nggak real gitu ya, sektor yang nggak ketahuan ini uangnya jadi apa. Tapi kalau misalnya
ubah, misalnya diinvestasikan jadi perusahaan yang penting gitu, ataupun di barang-barang investasi gitu ya. Jadi itu bisa diputar menjadi barang yang bermanfaat, jadi menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai daripada sebelumnya gitu ya. Disinggung sedikit, Pak, juga ini berseliweran ya terkait IMF yang memberikan rekomendasi untuk penyesuaian pajak untuk menjaga defisit. Jadi kira-kira Kementerian Keuangan ya untuk menekan. Tergantung jawaban Anda. Anda mau naikin pajaknya 2%? Biasanya sih jangan, Pak. Kalau mau saya naikin besok sekaligus. Usulan dari IMF sudah pasti ditolak oleh Kementerian Keuangan ya. Kita lihat terus keadaannya, tapi kita bukan negara yang bisa didikte. Kenapa dia dapat 2%? Oh, dia hitungan deh. Emang dia lebih pintar daripada saya ngitungnya? Belum tentu kan. Tapi kita akan hitung terus ke depan seperti apa defisit kita. Yang jelas kita optimalkan dampak belanja ke perekonomian tanpa melewati tadi batas-batas yang kita pegang selama ini. Ya, Pak. Jadi pajak juga sangat penting ya tadi ya. Tadi masalah pajak misalnya naik berapa persen. Ya, itu kan bisa berdampak kepada daya beli masyarakat gitu. Jadi masyarakat kan kalau melihat harga yang sangat tinggi nggak jadi belanja kan kadang-kadang. Nah, itu akan bisa memperlambat ekonomi. Jadi yang harusnya belanja banyak, ngeluarinnya banyak, tapi gara-gara apa ya, harganya mahal, itu belanjanya jadi sedikit. Itu nanti memperlambat gerak dari ekonominya. Ekonomi itu harusnya mengalir, dia tuh bergerak terus gitu. Kalau misalnya berhenti di satu tempat itu akhirnya macet. Kalau udah macet nanti bisa jadi masalah apa ya, keuangan juga di suatu daerah ataupun di suatu negara gitu. Jadi harus berjalan terus sehingga nggak ada yang macet di satu tempat. Makanya pemerintah tuh kadang dia memberi stimulus gitu, terus membelanjakan. Itu tuh mengembalikan uangnya supaya uangnya itu bisa dikembangkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat nanti udah mengembangkan, uangnya makin banyak, baru dibelanjakan kembali ke negara dalam jumlah yang lebih besar. Itu harapannya. Tapi kalau misalnya habis dia dikeluarin, dia kasih stimulus dan sebagainya, yang dibelanjakan malah sebaliknya gitu ya, itu jadi malah defisit gitu. Jadi uang yang udah dikeluarkan malah berkurang gitu kan. Itu yang harus dihindari. Yaitu tugasnya dari keuangan ini untuk mengatur siapa nih yang harus mendapatkan uang, siapa yang harus dikurangi, siapa yang harus mendapatkan bagian sebesar apa ataupun sekecil apa, itu harus diatur sama keuangannya. Jadi tugas apa tanggung jawabnya itu sangat besar gitu, dan ya kita yang kurang mampu dalam menghitung gitu hanya bisa menerima hasilnya gitu kan. Yang dilakukan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di Indonesia, apa sih yang menjadi faktor-faktor sehingga Bapak yakin fondasi ekonomi Indonesia ini akan cukup kuat? Pertama, saya hidupkan fiskal, udah mulai jalan. Moneter, private sector, udah mulai jalan. Itu udah 6% lebih di atas kertas ya. Kalau behavior sistemnya nggak berubah, seperti itu kira-kira. Kemudian saya perbaiki iklim investasi. Di bottlenecking kita setiap minggu kan rapatnya. Saya yakin dalam setahun udah hilang sebagian besar masalah yang mengganggu para pengusaha di Indonesia. Itu kan multidisiplin, bukan multi departemen, bukan keuangan aja. Seluruh kabinet di situ ikut. Ada nanti Polri sama TNI mungkin saya ajak juga. Sehingga kalau yang nakal-nakal mereka bisa beresin sendiri. Biasanya ada sekolah terlibat, tapi sampai sekarang belum ada kasus yang berhubungan dengan masalah yang ditimbulkan oleh TNI maupun oknum TNI maupun oknum Polri. Tapi saya yakin dengan tadi mesin fiskal, moneter, dan iklim investasi jalan, prospek ekonomi kita akan lebih bagus. Orang juga akan ngomongin, oh di Indonesia ada perubahan. FDI yang selama ini ragu-ragu masuk ke Indonesia akan masuk ke Indonesia ramai-ramai. Disitulah yang membuat ruang ekonomi tumbuh mendekati 7% nanti. Baik. Bukan tahun ini ya. Jadi kalau misalnya sistem pemerintahan udah bagus, udah berubah, semakin baik, semakin efisien dan sebagainya, itu juga akan membuat orang-orang luar gitu yang ingin menanamkan investasi di Indonesia itu juga tertarik. Bayangin kalau misalnya semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka itu akan membuat orang yang di dalam negeri ataupun di luar negeri juga akan tertarik untuk menginvestasikan uangnya di negara kita. Gitu. Kalau misalnya defisit gitu, negara bukannya naik tapi malah turun. Nah, itu kan akan membuat para investor tuh jadi takut untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi tujuan investasi kan dia mengembangkan uang sudah ada gitu menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi kalau misalnya bukannya tujuannya itu memperbanyak malah mempersedikit, itu orang akan lari dari sana gitu, akan cabut dari Indonesia
Jadi kepercayaan publik itu juga sangat penting. Jadi harus membangun citra yang baik, bahwa Indonesia itu memiliki masa depan yang cerah gitu. Ketika masa depan yang cerah, maka ketika kalian menanamkan modal sekarang, masa depan kalian juga akan ikut cerah karena ikut ke bawah dari pertumbuhan ekonomi di negara ini gitu ya. Jadi itu harapannya, itu citra yang ingin dibangun ketika Indonesia itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik juga. Jadi itu akan menjadi feedback yang positif gitu ya. Jadi wah, ekonominya baik, nanti investor investor makin tertarik, investasi makin banyak, nanti Indonesia bisa memutar uang tadi yang sudah diinvestasikan sehingga bisa mempercepat ekonomi gitu kan. Jadi targetnya sangat besar tuh 7% itu untuk di seluruh Indonesia gitu. Indonesia kan banyak tuh, ada ratusan juta orang, itu bisa naik 7% tuh udah sangat-sangat tinggi ya dibandingkan dengan negara-negara lain gitu mungkin yang masih ingin mempertahankan ekonomi mereka. Jadi itu target yang sangat luar biasa kalau misalnya bisa tercapai gitu kan, dan akhirnya mungkin bisa memperbaiki keadaan ekonomi juga di Indonesia. Minta kalimat penutup untuk kalimat optimisme untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalimat optimisme, bukan kalimat optimisme, penggambaran apa yang sedang terjadi. Jadi teman-teman masyarakat semua, Anda nggak usah khawatir tentang prospek ekonomi Indonesia. Arah ekonomi sudah betul-betul membalik di triwulan keempat tahun lalu, dari 5% ke bawah menuju ke bawah, sekarang 5,39 atau 5,4%. Ini akan terus membaik ke depannya, sehingga ekonomi kita akan masuk ke fase ekspansi yang lebih cepat lagi ke depannya. Jadi biasanya ini siklus ini terjadi bisa 7-10 tahun, siklus ekspansi itu. Jadi kita bisa ekspansi sampai 2000, kalau mulai 2023 ya, 2030 sampai 2033. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, kita sedang membawa ekonomi Indonesia ke arah menuju Indonesia, Mas. Baik. Oke, masyarakat tidak usah khawatir. Jadi itu ya, jadi ya itu pesannya mungkin gara-gara tadi kan ada berapa cara untuk memprediksi gitu. Kalau misalnya ini baik, semuanya baik, itu kemungkinan grafiknya akan menuju ke atas gitu. Kalau misalnya dari masalah korupsi sudah ditangani gitu ya, masalah apa tadi yang dana-dana yang mudah membengkak dan tidak bermanfaat juga udah dipotong, udah efisiensi udah bagus, terus dampaknya udah bisa dirasakan masyarakat, itu akan memberikan dampak yang positif. Jadi wah, ada positif, semuanya positif, akhirnya bisa menggerakkan ekonomi juga yang ke arah yang positif gitu, daripada yang pesimis. Kalau yang pesimis itu kan orang jadi nggak ada motivasi untuk bekerja lebih baik, karena buat apa kerja lebih baik, nanti juga jadi miskin gitu ya, buat nggak akan merubah hidupnya menjadi lebih baik. Kalau itu jadi pesimis, maka harus dibuat gimana publik itu menjadi positif juga, supaya bisa bergerak bersama dengan pemerintah. Pemerintah positif, masyarakat positif, nanti akan membangun negeri lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu. Jadi targetnya adalah Indonesia emas itu kita menjadi lebih sejahtera daripada sebelumnya. Itu harapan ke depannya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari ya dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.